Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin satu pertanyaan yang udah bikin para peneliti pusing selama 100 tahun. Sebenarnya apa sih bedanya iklim sama budaya organisasi dan kenapa ini penting buat kita tahu? Yuk kita mulai. Oke, buat gampangnya, kita bedah dari yang paling dasar dulu ya. Coba pikirin gini deh. Iklim itu adalah soal apa? Ini tuh hal-hal yang bisa Anda lihat dan rasain setiap hari. Kebijakan yang ada, praktik kerja, dan perilaku apa yang dihargai. Sebaliknya, budaya itu soal mengapa. Ini adalah asumsi dan nilai-nilai yang lebih dalam yang ngejelasin kenapa semua hal itu terjadi. Ibaratnya, iklim itu permukaannya, sementara budaya itu arus kuat yang ada di bawahnya. Atau, coba dibayangin mereka ini kayak kakak adik. Iklim itu si adik, tipenya psikolog yang modern, datanya kuat, yang selalu nanya, oke, sebenarnya apa sih yang kita lakuin di sini? Sementara itu, budaya itu si kakak, seorang antropolog yang lebih bijak, yang suka cerita, yang ngegali lebih dalam buat nanya, iya, tapi kenapa kita ngelakuin ini dari dulu? Nah, biar kita benar-benar ngerti ceritanya, kita bakal jalan-jalan napak tilas lewat 4 era penelitian utama. Kita mulai dari awal banget, lihat gimana konsep ini lahir, sempat pisah jalan, terus akhirnya mulai ketemu lagi. Oke, kita mulai perjalanan kita di era pertama, era perintisan. Disinilah semua akarnya dimulai. Jadi, dulu banget nih sebelum tahun 71, para pemikir awal itu nggak terlalu ribet beda-bedain iklim sama budaya. Buat mereka, organisasi itu ya satu kesatuan utuh, sebuah gestalt gitu. Mereka sadar, kalau mau ngertiin perilaku orang di kantor, ya kita harus lihat sistemnya secara keseluruhan, nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, kutipan dari Edgar Schein ini pas banget buat ngegambarin semangat zaman itu. Intinya simple, jangan cuma lihat bagian-bagian kecilnya, tapi lihat gambaran besarnya. Tujuannya yaitu memahami organisasi sebagai satu tubuh yang utuh. Oke, lanjut ke era kedua. Nah, di sini para peneliti mulai lebih spesifik, tapi ini juga bikin ada tantangan baru. Ibaratnya kayak orang buta lagi meraba gajah. Yep, kita sekarang ada di periode antara tahun 1971 sampai 1985. Ini masanya fondasi di mana para ahli mulai ngiptain alat dan konsep yang lebih tajam buat neliti lingkungan kerja. Analogi ini dalam banget sih. Coba bayangin, ada beberapa peneliti tapi matanya ditutup, terus disuruh pegang gajah. Yang satu pegang belalai, dia bilang, wah ini ular. Satunya lagi pegang kaki, dia bilang, oh ini pohon. Mereka semua sebenarnya benar dari sudut pandang mereka yang sempit itu. Tapi kan nggak ada yang lihat gajahnya secara utuh. Nah, kayak gitulah penelitian iklim di masa itu. Potongan-potongan di mana-mana jadi terfragmentasi banget. Terus, muncullah sebuah terobosan. Benjamin Schneider ini ngasih ide brilian. Dia bilang, daripada kita pusing-pusing ngukur iklim secara umum, kenapa nggak kita fokus aja? Kita harusnya nanya, ini iklim untuk apa? Wah, ini benar-benar jadi titik balik yang ngubah segalanya. Dari ide inilah lahir konsep iklim terfokus. Para peneliti jadi mulai ngukur hal-hal yang spesifik. Misalnya, iklim untuk keselamatan. Dan ternyata ini nyambung banget sama tingkat kecelakaan. Atau iklim untuk pelayanan yang ternyata langsung kelihatan korelasinya sama kepuasan pelanggan. Tiba-tiba, konsep iklim ini jadi alat yang super praktis dan powerful buat dunia bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke periode di mana kakak adik kita tadi, iklim dan budaya, ibaratnya lagi marahan. Mereka nggak saling sapa dan jalan di jalurnya masing-masing. Antara tahun 86 sampai 99, terjadilah yang namanya perpecahan besar. Dua bidang ini jadi punya identitas yang beda banget, dari metodenya sampai fokusnya. Jadi intinya gini, penelitian soal iklim jadi makin kuantitatif. Isinya survei, angka, statistik, pokoknya gimana caranya bisa memprediksi hasil. Sementara itu penelitian budaya tetap asik di jalur kualitatif. Penelitinya benar-benar nyemplung ke sebuah perusahaan, mempelajari cerita-ceritanya, simbol-simbolnya, ritualnya, buat ngerti kenapanya. Benar-benar kayak hidup di dua dunia yang berbeda. Oke, ini membawa kita ke era modern, di mana ada terobosan metodologi yang memicu ledakan pemahaman, dan yang paling penting, awal dari mereka baikan lagi. Yuk, kita lihat era terakhir di perjalanan kita, dari tahun 2000 sampai 2014. Ini masa-masa kemajuan yang luar biasa, terutama buat penelitian iklim. Angka ini gila sih, beneran. Coba bayangin, sekitar setengah dari semua penelitian iklim yang pernah dipublikasiin sejak tahun 1917 itu munculnya cuma dalam periode 15 tahun ini. Ini benar-benar ledakan pengetahuan. Ledakan ini dipicu sama 3 terobosan besar.
Pertama, penelitian multilevel, jadi kita bisa lihat gimana iklim di satu tim bisa ngaruh ke departemen, bahkan ke seluruh perusahaan. Kedua, ada konsep kekuatan iklim. Ini keren banget karena ngebuktiin kalau yang penting itu bukan cuma persepsi rata-rata, tapi seberapa kompak atau seberapa sepakat para karyawan soal iklim itu. Kalau semua orang sepakat, dampaknya jauh lebih gede. Dan ketiga, peran kepemimpinan. Penelitian akhirnya secara pasti nunjukin kalau pemimpin itu ya supir utamanya iklim. Nah, dengan senjata baru ini, konsep iklim terfokus jadi makin luas, nggak cuma soal keselamatan atau pelayanan aja. Peneliti mulai ngulik hal-hal krusial kayak iklim untuk keadilan, iklim untuk keberagaman dan inklusi, sampai perilaku etis. Ini kan benar-benar jantungnya sebuah organisasi. Dan yang paling penting, ini adalah era di mana si kakak adik tadi akhirnya mulai ngobrol lagi. Peneliti iklim dan budaya mulai sadar, jangan-jangan kita ini bukan lagi ngelihat dua hal yang beda, tapi cuma dua sisi dari koin yang sama. Oke, setelah perjalanan 100 tahun ini, mari kita tarik semuanya ke satu pertanyaan simpel. Terus, kenapa ini semua penting buat Anda dan tempat kerja Anda? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba dipikirin tempat kerja Anda sekarang. Ada nggak sih kesenjangan antara apa yang perusahaan bilang penting, budayanya, sama apa yang benar-benar terjadi sehari-hari, iklimnya? Karena kalau apa dan mengapanya nggak sinkron, disitulah masalah biasanya mulai muncul. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya adalah, kita harus berhenti ngelihat iklim dan budaya itu saingan. Anggap aja mereka itu dua kacamata yang beda. Satu kacamata buat ngelihat perilaku yang kelihatan di permukaan, satunya lagi buat ngelihat nilai-nilai yang ada di dasarnya. Tapi, dua-duanya sama-sama lagi ngelihatin gajah yang sama, organisasi Anda. Jadi, kesimpulan akhirnya bukan soal milih si psikolog yang jago data atau si antropolog yang jago cerita. Bukan. Ini soal ngegabungin keduanya. Kalau kita mau benar-benar paham dan ngebangun organisasi yang hebat, kita harus ngerti apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Masa depan itu ada di integrasi keduanya.